Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Hendra dari iBack menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Jadi ini adalah question and answer part 3. Kita ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan, sampai saat ini ada 11 pertanyaan yang akan kita jawab langsung. Pertanyaan pertama adalah, apakah iBack melayani bimbingan IELTS? Jawabannya ya, kami memang menyediakan bimbingan IELTS dengan kelas private maupun semi-private. Untuk yang sudah berjalan saat ini, kita sedang ada kelas IELTS juga, namun sifatnya private, jadi khusus satu guru dengan satu murid. Dia sedang melakukan private IELTS untuk tes di bulan Desember. Kemudian sebelum-sebelumnya kita juga mengirimkan guru IELTS kita untuk instansi ya. Dalam hal ini yang sudah terjadi adalah dari rekan-rekan di PTBA, kemudian rekan-rekan di Korlantas Kepolisian Republik Indonesia. Kalau ingin ikut layanan IELTS-nya, untuk ikut kursus IELTS-nya, bisa silahkan hubungi kita langsung. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa sistem pendaftaran kuliah di Inggris? Apakah sama seperti di Indonesia yang dibagi jadi beberapa gelombang atau berdasarkan grade hasil tes? Kembali saya tekankan bahwa untuk mendaftar ke Inggris tidak ada tes. Namun untuk gelombang itu sebagian universitas memang memiliki. Ada yang dibuka gelombang pertama mulai dari September sampai bulan November atau September sampai bulan Desember, kemudian dibuka lagi nanti Januari sampai bulan Maret, ada lagi yang dibuka lagi Maret sampai bulan April, ya kan, atau bulan Mei. Nah, sebagian kecil universitas di Inggris ada yang menerapkan sistem gelombang. Mendaftarnya di mana, gelombang mana saja bisa, tidak menjadi masalah. Jadi saran kami adalah seperti yang sudah atau sedang terjadi saat ini adalah banyak teman-teman kita yang sudah mulai mendaftar sejak saat ini. Saran saya, semakin cepat mendaftar akan semakin baik, dengan peluang diterimanya juga akan semakin besar. Ya. Pertanyaan ketiga, persyaratan untuk daftar kuliah di Inggris apa saja? Sudah pasti universitas akan meminta satu. Kalau kita ingin mendaftar S2, mereka akan minta ijazah, transkrip, 2 buah rekomendasi, IELTS, personal statement, CV, dan paspor. Kalau paspor belum ada, boleh disusulkan. IELTS juga kalau belum ada, boleh disusulkan. Kemudian kalau untuk S3, berarti ijazah dan transkripnya harus dilengkapi yang S1 dan S2-nya. Tambahan terakhir adalah riset proposal kita. Jadi kita punya riset proposalnya apa untuk PhD ya, itu kita harus lampirkan. Nanti mereka akan sesuaikan apakah ada supervisor yang bisa membimbing kita selama melakukan pembelajaran PhD. Pertanyaan keempat, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan informasi mengenai scholarship yang tersedia? Informasi scholarship yang tersedia saat ini memang belum banyak, karena untuk Inggris, mereka sediakan scholarship sifatnya potongan uang sekolah. Jadi seperti tahun lalu ada yang memberikan potongan 10.000, 15, 4.000, 2.000, 1.000 pound. Cukup bervariasi. Per hari ini baru ada dari Nottingham yang mengeluarkan potongan sampai 4.000 pound sterling. Tapi kalau untuk full scholarship, silahkan Anda bisa mendaftar ke program LPDP dari pemerintah Republik Indonesia, atau bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 2-3 tahun, bisa ikut pendaftaran Chevening, mumpung Cheveningnya masih dibuka. Chevening Scholarships akan ditutup kalau saya tidak salah sekitar bulan November nanti. Ya, jadi dari sekarang silahkan Google dan daftar. Panduannya seperti apa, Chevening seperti apa, ada di video YouTube kita sebelumnya. Di situ kita sudah sempat jabarkan juga mengenai Chevening Scholarship. Lantas pertanyaan ke-5, apakah application fee wajib dibayarkan? Application fee ini memang wajib dibayarkan. Namun apabila Anda sudah mendapatkan sponsor, artinya gini, kalau kita untuk yang sudah mendapatkan sponsor, misalkan kita sudah mendapatkan LPDP atau kita dibiayai oleh instansi tertentu, maka kita bisa melampirkan surat sponsor bukti bahwa kita sudah mendapatkan beasiswa. Nanti iBack akan membantu untuk menghapus biaya aplikasinya. Kita akan ajukan ke universitas, mereka akan waive, mereka akan hapuskan biaya aplikasinya dan bisa mendaftar tanpa biaya.
ya. Tapi kalau yang belum mendapatkan sponsor atau yang berangkat dengan biaya sendiri, itu memang wajib untuk membayarkan application fee agar aplikasinya bisa diproses. Tanpa dibayarkan, maka aplikasi tidak bisa diproses. Ya. Pertanyaan ke-6, saya ingin menanyakan terkait kebijakan deposit berhubung ingin apply untuk September 2022, yang dimana dari sekarang udah bisa daftar ya. Kemudian mau mendaftar funding untuk beasiswa LPDP di gelombang pertama Mei 2022, apakah deposit tidak apa-apa jika tidak dibayarkan atau bagaimana? Baik, kebetulan sekali kita punya satu case study tahun 2021 ini, ada sepertinya mirip-mirip dengan pertanyaan ini. Beliau mendaftar ke University of Sussex. Dia mendaftar, kemudian sudah diminta deposit, namun kita ajukan untuk penangguhan depositnya dan diizinkan oleh University of Sussex. Lantas di bulan Agustus kemarin ternyata beliau mendapatkan beasiswa LPDP. Lantas langsung dilanjutkan dan berangkat ke Sussex. Jadi menjawab pertanyaan ini, apakah deposit wajib dibayarkan? Sebetulnya wajib. Ya, hanya ada 1-2 universitas yang bisa kita fasilitasi untuk coba dihapuskan. Namun hal ini tidak bisa menjadi jaminan. Jadi tidak bisa disamaratakan semua universitas. Hanya tertentu saja yang mau, ya. Jadi sebaiknya kalau sudah diterima, deposit dibayarkan, maka tempat kita akan secure. Contoh, kalau kita mendaftar seperti ke University of Edinburgh, University of Birmingham, atau University of Manchester katakan, mereka depositnya wajib dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, otomatis offer atau penerimaan kita akan hangus. Mereka akan berikan ke mahasiswa selanjutnya yang sedang menunggu. Ya. Kemudian pertanyaan ke-7, lulusan dari bidang perikanan kelautan berencana ingin ambil S2 di bidang fashion business. Apakah bisa lintas jurusan ini? Karena beberapa univ sudah ditelusuri, mereka menjelaskan bahwa harus mempunyai background di bidang bisnis. Oke, sebetulnya gini, kalau kita mau bicara dari perikanan dan kelautan ingin ke program bisnis, katakan business management, international business management, itu bisa. Karena program ini tidak mengharuskan latar belakang dari bisnis. Tapi khusus untuk bidang fashion business, mereka memang mewajibkan untuk memiliki bidang atau latar belakang sebelumnya S1-nya di bidang bisnis atau ekonomi. Jadi beda-beda. Kalau memang tertarik untuk masuk ke dunia bisnis tanpa ada embel-embel fashionnya, maka bisa untuk masuk ke bidang tersebut. Tapi kalau untuk bidang fashion business memang diwajibkan. Kalau sudah mereka tuliskan bahwa persyaratannya harus memiliki latar belakang di bidang bisnis, mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau tidak ada latar belakang, otomatis kita pasti tidak bisa diterima. Ya, pertanyaan ke-8, saya berencana untuk apply ke UK, tapi IPK saya masih 2,8. Apakah saya tetap bisa mendaftar? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Jadi, kalau IPK 2,8, apakah bisa mendaftar? Tentunya bisa. Hanya saja kita harus pertimbangkan universitasnya. Ada beberapa universitas yang khususnya yang top-top yang kita wakili ya. Jadi di list ini ada universitasnya. Yang top ini mereka memang mewajibkan IPK minimum 3,2-3,3. Namun kalau sudah punya pengalaman kerja yang cukup signifikan di atas 3-5 tahun, hal tersebut akan bisa menutup kekurangan di IPK, atau paling tidak admission akan mempertimbangkan apakah pengalamannya bisa menutup kekurangan di IPK. Jadi jawabannya ada 2 macam nih. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Tapi kita harus pilih universitas yang rankingnya tidak terlalu top untuk menyesuaikan. Tapi kalau sudah punya pengalaman kerja, kami sarankan dicoba untuk mendaftar ke universitas yang memang punya ranking bagus, sambil CV-nya dilengkapi, pengalamannya lengkap semua, kita jabarkan, dan itu akan bisa membantu peluang penerimaannya. Kalau belum ada pengalaman kerja, mau tidak mau kita harus pilih mungkin university yang lebih fleksibel, rankingnya yang tidak terlalu tinggi, namun masih dalam kualitas yang bagus. Ya, pertanyaan ke-9,
Saya ingin bertanya, kira-kira ada tidak kriteria khusus untuk bisa diterima di universitas? Apa yang paling dilihat dari universitas kepada pendaftar seperti kita? Hal pertama yang mereka lihat, admission atau bagian pendaftaran di Inggris akan melihat IPK kita, latar belakang pendidikan kita kuliah di mana, kemudian personal statement kita, juga rekomendasi. Satu hal, kalau di IBEC, seluruh proses pendaftaran yang kita lakukan, kita juga menerapkan sistem yang sama dulu. Kami akan memberikan saran, kami akan memberikan pertimbangan kalau dirasa ada yang masih kurang baik. Ya, jadi kalau kita lihat misalkan, oke, IPK-nya sudah bagus, kemudian dari universitas yang akreditasinya juga top, kemudian rekomendasinya juga bagus, personal statement juga bagus, kita akan sarankan, oke, kita bisa daftarkan ke universitas-universitas yang bagus. Jadi, universitas-universitas ini juga akan melihat tadi 4 hal ini. Kalau di IBEC sendiri, kita tidak akan bisa memberikan janji. Memang kita tidak boleh, walaupun dengan pengalaman kita lebih dari 30 tahun ini, membimbing seluruh calon mahasiswa dari Indonesia dan hampir 99% semuanya tembus masuk ke universitas yang dituju, namun kami tidak boleh memberikan janji. Tapi kita bisa menganalisa kira-kira peluangnya seperti apa, apakah peluang diterimanya besar atau tidak. Kita akan bisa diskusikan sama-sama. Ya, jadi IPK, kampus terdahulu, rekomendasi, dan personal statement. Ini yang menjadi kunci. Yang paling utama 4 hal ini. Kalau misalkan rekomendasinya buruk, ya mereka akan kesulitan untuk menerima. Personal statement-nya, nulisnya bahasa Inggrisnya acak-acakan, itu juga tidak akan diterima. IPK-nya bagus, rekomendasinya bagus, lulusan dari universitas yang memang akreditasinya A atau B, kemudian personal statement-nya tidak bisa mendeskripsikan diri kita secara baik, itu kemungkinan besar akan ditolak. Tapi lain halnya kalau semuanya memang sudah siap, kita periksa. Jadi di IBEC kita akan memeriksa seluruh dokumen yang dilampirkan, kita lihat, kita sesuaikan bagaimana kira-kira semuanya. Kalau semuanya sudah oke, baru kita proses submit. Jadi kita bimbing, dalam bahasa umum di akademis mungkin boleh dikatakan kita berikan asistensinya, ya. Jadi kita bimbing supaya tidak sia-sia pada saat kita mendaftar. Pertanyaan ke-10, ijazah dan transkrip itu harus dilegalisir dulu atau tidak? Kalau ijazah dan transkripnya sudah dalam bentuk fotokopi, pastinya akan minta dilegalisir. Tapi kami minta ijazah dan transkrip yang asli cukup di-scan saja. Di-scan, kemudian dikirimkan ke kami, nanti kami akan melegalisirnya bahwa ini sudah sesuai dengan asli. Jadi tidak perlu dilegalisir dari kampus lagi. IBEC memiliki hak untuk melegalisir dokumen kopi selama bisa dikirimkan aslinya untuk kita periksa dulu. Ya, kalau sudah kita cocokkan, maka kopinya kita tinggal stempel seperti yang sudah terjadi saat ini. Beberapa universitas mewajibkan sudah distempel oleh IBEC, sudah dilegalisir oleh IBEC bahwa ini sesuai dengan asli, maka dokumen itu bisa diterima. Tinggal bawa ke kita legalisir, proses aplikasi bisa langsung berjalan. Ya, tanpa harus legalisir ke kampus dan segala macam. Lantas, pertanyaan terakhir, apakah ada keuntungan sendiri kalau mendaftar lewat IBEC? Kami adalah perwakilan resmi dari universitas-universitas yang ada di Inggris, berdiri sejak tahun 1998. Dari tahun 98 kita berdiri, sebelumnya kami juga sudah mewakili universitas-universitas di Inggris dari tahun 93, jadi kita sudah mewakili sampai akhirnya kita memiliki IBEC. Di tahun 98 kita mulai memproses dan mewakili lebih dari 25 universitas. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan bimbingan yang terbaik kepada setiap calon mahasiswa. Beberapa hal yang sudah kita fasilitasi, seperti tadi saya katakan, legalisir, kami sudah diberikan kepercayaan oleh kampus di Inggris untuk bisa melegalisir dokumen tanpa harus calon mahasiswa repot-repot ke kampusnya. Kemudian pelayanan Swan Translator atau penerjemah tersumpah juga disediakan di IBEC bagi dokumennya yang wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu bisa dilakukan langsung di IBEC juga. Lantas kami juga adalah perwakilan universitas resmi yang pertama kali ditunjuk sejak tahun 98 oleh Kedutaan Besar Inggris untuk bisa mewakili calon pelajar yang ingin mengajukan visa. Sampai hari ini
seluruh aplikasi visa kita tidak pernah ada yang ditolak. Dengan catatan sang pelamar tentunya tidak memiliki catatan buruk atau bad record di bagian keimigrasian, ya. Kemudian proses pendaftaran pun seperti yang tadi saya katakan, saya ulas sebelumnya. Bagi yang ingin mendaftar, kita proses, kita analisa dulu, kita diskusikan sama-sama, kita berikan saran terbaik yang sesuai dengan kebutuhan bagi setiap calon mahasiswa. Jadi kita berikan, oke, yang ini peluangnya mungkin bisa diterima, bisa ditolak. Kalau ini peluang diterimanya lebih besar, kalau yang ini mungkin peluang diterimanya lebih kecil. Kita akan analisa sama-sama berdasarkan catatan akademik kita sebelumnya. Lantas, kita juga pastikan bahwa seluruh proses keberangkatan itu kita bimbing mulai dari visa, tempat tinggal kita, sampai di Inggris itu kita sudah bantu bahwa nanti pada saat calon mahasiswa tiba di Inggris, mereka sudah tahu, oh saya tinggal di flat ini atau saya tinggal di room ini, saya tinggal di mana, itu sudah ketahuan semua. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, 2 tahun terakhir ini, kami memberikan bimbingan semuanya sampai hal mengenai karantina, itu kita jelaskan semuanya. Lantas mengenai proses visa seperti apa, proses ketibaan di Inggris, apa yang harus dilakukan. Kemarin kita juga bantu, walaupun mahasiswanya sudah ada di Inggris, mereka minta apakah bisa dibantu untuk dikontak atau dihubungkan dengan universitas untuk menjemput dia di hotel karantina. Kita fasilitasi, maka universitas mengirimkan jemputan untuk mahasiswa yang sudah selesai masa karantinanya, dijemput dan dibawa ke akomodasi mahasiswa. Kemudian seperti yang sudah ada di dalam rekaman YouTube kita sebelumnya, beberapa alumni yang sudah berangkat di masa-masa sebelum pandemi kita biasanya undang untuk jadi pembicara, memberikan arahan, memberikan insight, memberikan informasi, baik itu mengenai program S1, S2, S3, mereka bersedia berbagi. Jadi dalam hal ini kita berharap setelah berangkat, kita juga tetap berhubungan. Setelah kembali ke Indonesia, nantinya kita bisa sama-sama membantu calon mahasiswa yang akan berangkat juga. Tidak lupa juga, misalkan seperti tadi, kita waive atau kita hapuskan biaya pendaftaran. Bagi yang sudah mendapatkan sponsor, tentunya tidak untuk semua. Kita bantu prosesnya untuk penundaan pembayaran deposit ke kampus, itu juga kita fasilitasi, dan banyak hal. Jadi dari A sampai Z, kita akan bantu, kita akan urus, dan kita akan berikan saran yang terbaik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjawab pertanyaannya. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kami banyak dipercaya oleh instansi pemerintah yang selama ini sudah mengirimkan staf-stafnya ke Universitas di Inggris untuk menempuh program S2 maupun S3. Mungkin kalau saya boleh ambil contoh seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, Kementerian Keuangan, Bappenas, lantas Kepolisian, PTBA yaitu perusahaan tambang Bukit Asam, kemudian ada lagi dari Kementerian Luar Negeri, Bakamla, TNI AL, banyak lagi. Jadi sangat banyak sponsor-sponsor yang sudah kita tangani, kita fasilitasi, dan kita bantu. Demikian jawaban dari semua pertanyaan yang dikirimkan kepada kami. Kita akan tampung terus pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kami akan berikan jawabannya melalui video ini. Silahkan dipantau YouTube kita juga. Ya, bagi yang sudah mulai memproses dokumennya dan ingin mendaftar atau masih bingung apa yang harus disiapkan, jangan sungkan hubungi kami, bisa melalui WhatsApp maupun email. Nantinya kita akan membantu menjawab dan membimbing serta memulai proses aplikasi. Kalau ada yang mau virtual counseling dengan aplikasi Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain, kita juga bisa sediakan. Nanti kita akan bisa konsultasi seperti yang terjadi selama 2 tahun ini, sejak 2020 sampai 2021. Kami lebih banyak melakukan counseling one-to-one, ya, satu persatu dengan setiap calon mahasiswa. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.